sampai terkuliah. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah hari ini kita bisa mulai kembali setelah liburan kemarin. Untuk mata kuliah sebelum UTS ada, yaitu terkait di minggu kemarin kita membahas tentang pembuatan peraturan daerah ya. Sekarang kita bicara tentang dari proses legislasi itu tentang personnya, yaitu berbicara tentang indikator kemampuan DPRD ya, atau indikator kemampuan dari anggota legislasi. Jadi kalau kita berbicara tentang indikator, berarti ada beberapa hal yang harus dimiliki kemampuannya sebagai anggota legislasi. Dari sisi profesional, maka ia harus menampilkan sebagai sosok wakil yang memang benar-benar representatif. Walaupun kita tahu bahwa rekrutmen calon anggota legislatif itu tidak ada pendidikannya, Rek. Jadi sopo sam coba lihat anggota legislatif yang ada, yang kemarin ikut caleg, kira-kira mereka benar-benar enggak paham dengan legislatif, atau dia punya basis kompetensi atau keilmuan tentang legislatif. Tentunya kan ya memang sebagian ada, tetapi mungkin tidak sebanyak itu. Kemampuan yang pertama paling dia punya kemampuan finansial, gunakan di partai politik, dia baru bisa mencalonkan. Wongnya pinter ya nanggati anggota legislatif, tapi nek ganti modal ya gak wani daftar. Kalaupun daftar kan sing milih kan ngono. Engko wis dadi DPR kawa-kawa. Ayo coba nanti tak undangi DPR jan dialog ambek mahasiswa. Pinter aku. Ya bukannya menghina loh ya. Nah, ketua DPR wis coba nanti Hima Prodi mengundang, jadikan narasumber terkait dengan Perda di Kabupaten Mojokerto misalnya. Ini kalau mau Anda berani buatkan, kan Hima ya, wacana pemerintah Kabupaten Mojokerto perpindahan ibu kota, perpindahan kantor pemerintah daerah, undangan bupati dan DPR dan para politisi. Jangan seminar kayak gini. Jadi nek ngomong Indonesia kan IKN ya. Kalau Mojokerto ibu kota, bukan ibu kota, kantor pemerintah daerah, perpindahan kantor pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto di wilayah Kabupaten Mojokerto. Entah temanya apa, yang penting temanya itu judulnya terserah. Undang diskusi di sini, diskusi panel atau diskusi tentang wacana perpindahan kantor Kabupaten Mojokerto. Atau Anda mau meneliti tentang itu, bagaimana persepsi masyarakat terhadap perpindahan kantor itu. Kira-kira masyarakat setuju nggak? Wes, langsung kon, genting-genting Bupati. Nek iso malah kontak bandang, kok njaluk duit anggaran piro? Kayak no riset sisa. Nah, kalau bila perlu, ini menjadi penelitiannya pemerintah, prodi pemerintah. Malah wapi. Kita bersama dosen sama mahasiswa meneliti tentang bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Mojokerto terhadap perpindahan kantor pemerintahan Kabupaten Mojokerto di wilayah Kabupaten Mojokerto. Ya, kalau mau nggak gemboro, silahkan Anda buat seminar atau apa di sini, undang pembicaranya Bupati Mojokerto, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, akademisi, tata ruang kota atau budayaan atau politisi yang lainnya. Narasumbernya bisa dari UNIN 1 misalnya Pak Hasan atau Bikma, narasumber 2 keynote speaker Bupati sama Ketua DPRD. Ini kata melejit kon. Karena apa? Sampai ikut membakar Kabupaten Mojokerto, bapak wis. Walaupun ngejer ini bening. Asli sih ngejer ya bupati ini, ya.
butuh duit piro iki, butuh waktu berapa kan gitu. Nah, saya melihat itu memang kayaknya DPR juga punya semangat untuk itu. Saya karena kemarin saya ikut itu, saya berharap mengawasi itu. Oke, coba ini diskusikan, coba sampean nek ketemu Pak Hasan atau sopo sing luwih senior lah, atau diskusi tentang tema itu. Pak, bagaimana kalau kita bikin seminar atau apalah yang berbicara tentang perpindahan. Nanti pesertanya kita undangkan seluruh tokoh masyarakat Kabupaten Mojokerto. Partai politik diundang, ormas diundang, ormas yang mulai dari NU, Ansor, Penus, warang undangan kabeh. Wis jajalan, wis cek tahu. Bila perlu kalau ini prodi gak kuat fakultas ngomong nang budaya. Kok bupati wali kota yo seneng apa wis. Misalnya oleh Badi ya, nek ngali yo bukan kore tak nggonani kan ngono ya. Cuma ini kan menjadi wacana itu loh. Yang masyarakat sampai hari ini belum banyak mengetahui tentang itu. Dan wacana ini muncul ketika kampanye bupati. Nah, ketika itu menjadi wacana dan kampanye itu kan menjadi janji politik, kan? Apa salahnya ketika masyarakat menagih itu? Bagus. Wes, gak ngomong itu. Ya, jadi anggota legislatif itu memang harus benar-benar memberikan representasi. Benar-benar dia menjadi wakil, ya. Bukan, misalkan sudah membeli suaramu, terserah saya dong. Ya nggak bisa seperti itu. Dalam kajian ilmu proses legislasi atau dewan legislatif itu adalah kita menggunakan sistem keterwakilan. Anda itu ditunjuk menjadi wakil saya, bukan menjadi bos saya, ngerti ya? DPR itu wakil kita, karena kita nggak kober untuk mikir itu ya. Makanya harus seperti. Yang kedua, anggota DPR itu harus mempunyai kemampuan profesional yang memadai untuk didukung oleh komitmen yang tinggi terhadap etika politik pemerintahan yang harus tinggi. Yo gak sakarpe dhewe rek. Mentang-mentang kuno soge dan sebagainya sakarpe dhewe ra iso. Nek awakmu jenenge wakil, jenenge boro ya harus tanda dan patuh kepada kepentingan masyarakat. Bukan kemauannya. Yang ketiga, salah satu wujud dari fungsi legislatif itu dalam perumusan peraturan daerah atau APBD atau APBN dan sebagainya harus bisa memberikan mengidentifikasi, memecahkan masalah tercapainya kesejahteraan dalam masyarakat. Ini menenek misalnya sama seminar ngundang anggota DPR ketika dia dimintai bagaimana tanggapan Anda sebagai representasi masyarakat Mojokerto terhadap perpindahan, setuju atau tidak, Bu? Kalau setuju bagaimana, kalau tidak bagaimana? Biar masyarakat tahu. Oh ternyata DPR-nya belum setuju. Alasannya apa? Masih gorong de duit rek, gorong de tanah rek. Tak apa. Kalau misalnya bupati ngoyo, wah ini visi misi harus terpenuhi. Bagaimana caranya? Ya kayak pendirinya IKN itu. Ngomong IKN itu kan anggaran juga besar, ya. Katakanlah hampir 500 triliun. Nah, 500 triliun rek, ikut nek dibangun provinsi, oleh 5 provinsi kan. Karena provinsi paling anggarannya 100 triliun, 50 triliun. Kalau pemerintah daerah paling 3 triliun, 4 triliun, 4 triliun. Nah, ini misalnya perpindahan kabupaten itu hanya menghabiskan 1 triliun, ya gak apa-apa. Pembebasan tanahnya, bangunannya, modelnya, ya. Yang ketiga, bahwa anggota legislatif itu punya wujud dari fungsi legislatif, area pengurusan disampaikan. Yang keempat, APBD atau merupakan yang didapatkan ini berfungsi untuk masalah-masalah pembangunan, konflik-konflik di masyarakat dan terwujud kesejahteraan. Artinya mereka benar-benar harus menjadi jembatan.
sebagai fasilitator secara kenegaraan loh ya, bukan ngomong individu. Sampeyan mengatasnamakan rakyat iso, tetapi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah ndak iso ya. Karena kita itu menggunakan sistem keterwakilan melalui partai politik, melalui anggota legislatif yang ada. Sampeyan bengok misalnya, ya ijen, ya viral. Ya, tapi itu kalau tidak diproses secara konstitusi, ya tidak berpengaruh pada perubahan kehidupan di masyarakat. Kalau bisa berubah, kalau melalui jalur-jalur konstitusi, melalui keterwakilan anggota legislatif itu. Ya bisa saja presiden, bupati itu punya inisiatif, tetapi kan tidak semudah itu. Misalnya, Pak yo opo iki jembatan kok gini padangan yang rusak misalnya. Mosok langsung digawe Obama bupati bangun lah duwe sapa? Ya nek titik, nek miliaran. Ya harus menggunakan anggaran dari masyarakat turunan dari pajak itu. Maka anggota legislatif itu harus punya punya rasa untuk bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat yang diselesaikan secara konstitusi melalui rapat-rapat atau pemutusan program dan sebagainya. Itu DPR harus tanggap, harus bisa mengantisipasi, memprediksikan bagaimana generasi perkembangan di wilayah negara kita atau di kabupaten kita itu bisa teratasi. Iki generasi Z, iki nek dibekali dengan pengetahuan teknologi terlambat ini. Mosok arek dodol sepatu leren marani nang sales, nang toko-toko, Pak saya punya produk ini, ngerti jenengan kesuwen. Kalau sampean bisa produksi hari ini, buat toko also, buat latihan marketing digital, kan ya, itu harus ada kebijakan dari pemerintah sehingga persoalan-persoalan di masyarakat bisa terantisipasi. Nah, kemudian yang keenam, di sisi lain kemampuan daripada DPR atau DPR ini harus punya legislasi, punya daya persepsi para anggotanya mengangkat berbagai masalah-masalah masyarakat, tentunya dibicarakan dalam forum atau rapat-rapat di dalam DPRD. Kayak kemarin itu sudah muncul kalau bicara tentang perpindahan ibu kota atau kota, ada 3 wilayah, Pacet, Mojosari, Soko. Loh kapu Pak kang Puri transisional Pak, ada Mojo Anyar, ada kota. Dulu Puri sempat menjadi kota pendidikan ya, karena banyak perguruan tinggi yang ada di kabupaten yang berada di wilayah Kecamatan Puri. Dulu. Kalau sekarang kan UNIM ini dulu wilayah Puri, KEP Puri, kemudian Maijen Sungkono itu dulu masih ikut wilayah. Oke. Kemudian berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan daripada DPRD. Yang pertama adalah kualitas anggota yang dapat diukur seberapa besar peran DPRD ke mitra sejajaran dengan lembaga eksekutif dalam menyusun anggaran, belanja daerah, atau menyusun dengan program kegiatan atau peraturan daerah, itu yang menjadi catatan. Kemudian yang kedua, terdapat 4 faktor ya, yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislatif di tingkat nasional maupun di level daerah. Yang pertama adalah integritas, kemampuan keterampilan anggota dan legislatif. Yang kedua adalah pola hubungan antar anggota badan legislatif. Karena di negara kita itu rata-rata anggota yang ada berada di lembaga legislatif itu tidak ada kemenangan secara kolektif, yang dominan. Artinya butuh koalisi. Ya, kelompok masyarakat mosok cilik-cilik kabeh. Kalau DPR itu kan nggak ada yang sampai mendapat 50% kursi di lembaga. Kayak di Kabupaten Mojokerto itu hanya berapa persen? Dari 50 paling banyak itu 10 kursi. Nah, ini 10 kursi lerek musuh 40 voting ya kalah tak? Kecuali kalau misalnya partai PDI atau Golkar dapat 30 kursi dari 50.
Wis masih gak golek kanca ngono rapat menangan ya. Artinya di sini anggota legislatif itu harus punya hubungan korelasi kemitraan sejajaran dengan yang lainnya, sesama visinya atau bisa juga kepentingannya bisa sama, itu bisa menjadi suatu koalisi untuk kerjasama di lembaga legislatif. Ono sing pro pemerintah, ada yang anti pemerintah, ada yang oposisi, ada. Apakah jelek? Ya boleh saja. Kemudian yang ketiga itu struktur organisasi badan legislatif merupakan kerangka formal bagi anggota legislatif dan wakilnya. Ya. Jadi struktur organisasi atau kelengkapan dari anggota legislatif juga akan mempengaruhi kinerja. Jadi misalnya di situ ada orang-orang yang memang pakar di bidang apa harus ditempatkan pada tempatnya. Masa wong akuntansi ngomong teritorial, ngomong hukum, ya gak iso. Jadi orang hukum ya harus di komisi 1 bidang pertahanan, ngomong hukum dan sebagainya. Wong guru ya harus ditempatkan pada komisi kesejahteraan masyarakat, sumber daya manusia dan sebagainya. Jadi ada kelengkapan. Kemudian yang keempat, hubungan antar cermin dalam timbal balik antara legislatif dengan eksekutif, yaitu dengan unit-unit daerah atau SKPD atau kementerian kalau di pusat. Ya. Kalau di daerah adalah SKPD atau dinas-dinas yang terkait dengan urusan-urusan. Misalnya ngomong pendidikan tapi nggak pernah tahu tentang dunia pendidikan. Berapa Pak jumlah SD di Kabupaten Mojokerto? Gak ngerti rek, ya apa ini gue. Lah ini kok kan katanya program misalnya MBG misalnya. Berapa jumlah sekolah di Kabupaten Mojokerto SD-nya? Nggak tahu loh. Ya leso. Nah. Misal, ada sekitar 2000 SD. Katakanlah per sekolahan ada 100 siswa. Kalau itu 2000 berarti 2000 kali 100. Berapa bisa? 200.000 ya. Berarti jumlah siswa 200.000. Kalau makan siangnya dinilai per orang 10.000, berarti kebutuhan anggaran kita berapa? Nanti. Berarti 200.000, berarti hampir 2 miliar Pak. Per hari Pak. Ya. Nah ini katakanlah 25 hari, berarti 1 bulan 25 miliar. Loh, duit akeh rek. Ya. 2 miliar itu 1 bulan. Nah, ini 1 bulan. Pira bisa? Kan 60 miliar. 60 miliar kali 12. Ayo, 6 ping 12 piro? Kan 60 ah. 600 miliar. Wes, jor. Oke. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kemampuan DPRD menurut Arbi Sanid. Yang pertama menyatakan bahwa anggota legislatif itu punya faktor internal di tubuh DPRD meliputi kemampuan masing-masing anggota DPR dalam pola hubungan, pola balik itu rek. DPR itu kudu pinter diplomasi, kudu pinter lobby, kudu pinter jaringan dan sebagainya. Yang kedua di eksternalnya, artinya mereka punya sumber data-data yang benar-benar akurat. Jadi ketika dia berstatement, berargumentasi kepada pemerintah, itu benar-benar data real, gak asumsi. Ngomong gak masuk akal, ya. Bapak menggunakan program 100 doktor. Lah nggo desamu sing kuliah lho piro gitu kan ya. Ya ngomong sarjana S1 wajar ya, doktor ya rek. Sing S2 dikatakan di desamu berapa? Misalnya nggo desa awakmu program 100 doktor. Lah sing kuliah S2 nggo desa kowe paling 30. Lah sampeyan nggih 100 lho anggarane piro? Katakanlah 1 dokter 500 juta. Apa nih gak 5 miliar ta Tuh. Kemudian Lee mengatakan bahwa Lian Mokong juga mengatakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses legislatif dalam kemampuan ini. Yang pertama adalah stimulasi eksternal, setting psikologis,
sama komunikasi internal. Ini menurut Lee, ya. Menurut dikutip dalam buku Priyambaka, ya, ada 3 faktor. Jadi faktor internalnya bagaimana, psikologisnya seperti apa. Ada loh psikologi massa itu seperti apa. Jadi misalnya saya wah kondisi dalam paceklik masyarakat tarian itu mulut ya. Misalnya di gede gagal panen, kate rumah desa rek ngundang borek, ngundang apa jenenge? Brewok wah. Yo seneng yo, tapi nek ditarik 2 juta kan gak kelenger wong-wong. Misalnya wah hiburan ini, tapi tarian per rumah 2 juta, kira-kira gak gerem wong-wong. Dia harus tahu kondisi masyarakat, saling fungsional. Kemudian yang terakhir itu menurut dia adalah komunikasi dan institusi. Artinya harus bisa dikomunikasikan, nek gak mampu ya dikesel. Misalnya kalau kabupaten mau pindah, boleh pindah, tapi tanah yang di duwe sono kagak. Atau bertahap, wah ini nggak bisa dilaksanakan dalam 1 periode, paling tidak 3 periode baru bisa terlaksana karena APBD kita hanya sebatas itu. Misalnya langsung APBD 30% ke IKN atau pembangunan itu ya boleh, tapi ya program yang lainnya bisa macet gitu loh ya. Sama halnya dengan kabinetnya Presiden Prabowo. Ini seakan-akan kan program MBG ini program ambisius, sehingga program-program yang lainnya bisa di-cut, dikurangi. Sehingga seakan-akan ini menjadi kendala. Oh, kemarin waktu Covid, wah di anggaran kita dipangkas efisiensi 20% misalnya. Minus ngejar apa ya? Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan terkait dengan ini? Cukup ya?